Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Baik, dalam video kali ini saya Dewi Nur Fatimah dengan NIM 1220193030099 dari kelas Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 5C UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung akan membahas mengenai pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dengan materi dari kelas 11 SMA atau MA untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS terpadu yang diampu oleh Ibu Dita Hendriani Magister Agama. Nah, seperti apa sih pengelolaan sumber daya alam di Indonesia? Yuk, simak video berikut ini. Potensi sumber daya alam di Indonesia. Indonesia kaya akan sumber daya alam, hasil pertanian, hutan, lahan subur, barang tambang, serta hasil laut tersedia di wilayah Indonesia. Kekayaan sumber daya alam hendaknya berperan dalam menjaga kelestarian sumber daya alam. Kata sumber daya sendiri merupakan nilai potensi suatu dari materi kehidupan, yang berarti jika sumber daya alam berarti nilai potensi suatu materi dalam kehidupan yang berasal dari alam, atau dapat didefinisikan juga sebagai nilai kekayaan yang terdapat di alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya yaitu macam-macam sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia itu sendiri bisa dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu berdasarkan yang pertama berdasarkan sifat, kedua berdasarkan jenis, dan yang ketiga berdasarkan kegunaannya. Yang pertama yaitu berdasarkan sifat. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam itu dibagi menjadi sumber daya alam yang terbarukan, yang berarti sumber daya ini dapat diperbaharui dan dibudidayakan sehingga tidak terbatas, contohnya flora dan fauna. Sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang berarti sumber daya alam ini tidak dapat diperbaharui, dibentuk sangat lambat dan cadangannya terbatas. Misalnya minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan bakar lainnya. Sumber daya alam yang selalu tersedia, jadi sumber daya alam ini akan selalu ada dalam kehidupan, misalnya udara dan sinar matahari. Yang kedua yaitu berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam di Indonesia itu dibagi menjadi 2. Yang A, sumber daya alam hayati, sumber daya yang berasal dari makhluk hidup, contohnya tumbuhan, hewan, dan berbagai mikroorganisme. B, sumber daya alam non-hayati, sumber daya alam yang bukan dari makhluk hidup atau benda tidak hidup, contohnya tanah, udara, air, dan bahan tambang. Yang ketiga yaitu berdasarkan kegunaannya. Berdasarkan kegunaannya, sumber daya alam dibagi menjadi 2. A, sumber daya alam menghasil bahan baku, yaitu benda yang dapat digunakan untuk menghasilkan nilai gunanya lebih tinggi, misalnya flora dan fauna yang diolah lagi menjadi bahan makanan, dan sebagainya. B, sumber daya alam penghasil energi yang berhubungan dengan tenaga, contohnya sinar matahari untuk energi manusia, udara untuk bernapas, air, dan bahan tambang untuk pembangkit listrik. Sebaran sumber daya alam perairan. Kita telah mengetahui ada berbagai jenis sumber daya alam yang terbesar di banyak tempat. Sekarang kita bakal bahas sumber daya alam yang ada di wilayah perairan terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia sendiri merupakan negara maritim yang dimana sebagian besarnya adalah laut, yaitu yang pertama perikanan.
Perikanan ini dipengaruhi oleh suhu dan juga kedalaman laut. Selain itu, kedalaman laut, ikan banyak berkumpul di laut dangkal. Yang kedua, kekayaan pesisir yang berada di 12 mil garis pantai, di mana proses sumber dayanya masih dipengaruhi oleh daratan. Contohnya terumbu karang dan mangrove. Ketiga, padang lamun, yaitu tumbuhan monokotil yang ada di laut dangkal. Keempat, pariwisata atau panorama indah di pantai. Hal ini biasanya dikembangkan sebagai pariwisata pantai atau biasanya dinamakan wisata bahari. Kelima, energi dan pertambangan. Dalam hal energi, air laut biasanya dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Dalam hal pertambangan seperti mineral, gas bumi terdapat di bawah laut, seperti minyak bumi dan gas alam yang terdapat pada endapan cekungan tersier dan juga menjadi penghasil garam. Selanjutnya yaitu sebaran sumber daya alam di daratan. Kalau tadi yang wilayah perairan, sekarang kita akan membahas tentang sumber daya alam yang terbesar di daratan. Meskipun sumber daya alam di Indonesia didominasi oleh lautan, sumber daya alam di daratan juga sangat banyak, yaitu seperti pertanian, peternakan, kehutanan, pertambangan, pariwisata, dan perikanan darat atau bisa disebut juga perikanan air tawar atau payau. Kemudian, pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa. Pemanfaatan sumber daya alam menggerakkan kegiatan ekonomi penduduk dan menghasilkan pendapatan negara. SDA hendaknya dimanfaatkan secara bijaksana dengan mempertimbangkan kelestariannya sehingga mampu mendukung kemampuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian ada beberapa prinsip dalam pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia, yaitu yang pertama, prinsip ekofisiensi, yaitu di kehidupan kita sebagai manusia, baik individu maupun kelompok, kita pasti sangat membutuhkan sumber daya alam. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengelola sumber daya alam secara efisien. Untuk itu, dikenallah sebagai prinsip ekofisiensi. Prinsip ekofisiensi merupakan prinsip yang bertujuan menyeimbangkan antara efisiensi ekonomi dengan efisiensi ekologi atau lingkungan sehingga meminimalisir limbah yang terbuang supaya bahan yang diambil itu dapat digunakan secara menyeluruh, di mana prinsipnya sebagai berikut. A. Pemanfaatan SDA yang dapat diperbaharui atau terbaru. B. Meminimalisir penggunaan bahan baku beracun ke lingkungan. C. Mengurangi limbah berbahaya ke lingkungan. D. Menghasilkan produk yang bisa didaur ulang dan tahan lama. Yang kedua yaitu prinsip pembangunan berkelanjutan. Kita memanfaatkan sumber daya alam harus didasari oleh pembangunan berkelanjutan. Tujuannya yaitu memaksimalkan sumber daya alam untuk menghidupi masa kini tanpa membahayakan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Pembangunan berkelanjutan untuk tujuan tercapai memiliki dua syarat, yaitu peningkatan potensi SDA dengan pengelolaan yang ramah lingkungan dan dengan menjamin keselamatan yang adil dan merata setiap masyarakat, di mana prinsipnya adalah sebagai berikut: A. Quality, B. Ekonomi, C. Energi, D. Ekologi, dan
ketiga yaitu prinsip berwawasan lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam perlu mempertimbangkan kemampuan dan produktivitas lingkungan. Prinsip berwawasan lingkungan ini dalam pengelolaan sumber daya alam didasari oleh terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam membutuhkan sumber daya manusia yang terampil dan beretika terhadap lingkungan agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan bagi pembangunan berkelanjutan antara lain yaitu yang pertama reklamasi bertujuan untuk memperluas lahan dengan menciptakan lahan baru. 2. Peningkatan lahan garapan. Tidak semua lahan bisa dijadikan pertanian, jadi diperlukan kondisi fisik yang mendukung, seperti ketersediaan air dan matahari. Ketiga, meningkatkan persediaan pangan, di mana pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Keempat, pengembangan transportasi, seperti sepeda, gerobak yang ditarik oleh hewan. Kemudian, dampak negatif dan positif sumber daya alam Indonesia. Meskipun merupakan upaya untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya alam di Indonesia dan mengurangi adanya limbah, nyatanya prinsip pembangunan berkelanjutan ini menimbulkan berbagai dampak yang tidak hanya berdampak positif namun juga berdampak negatif. Kemudian dampak positif penggunaan SDA. Tingkat keberhasilan dari suatu pembangunan dibedakan menjadi dua indikator, yaitu indikator ekonomi dan indikator sosial. Indikator ekonomi berkaitan erat dengan faktor finansial yang dapat dilihat dari yang pertama, peningkatan produksi nasional bruto menunjukkan nilai produk dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam setahun. 2. Fasilitas transportasi dan komunikasi. Ketiga, konsumsi energi. Dalam pembangunan memerlukan banyak energi, termasuk energi listrik yang dihasilkan bahan bakar fosil dan juga batu bara. Keempat, tenaga kerja di sektor industri. Peningkatan pembangunan dari segi tenaga kerja dapat dilihat dari peningkatan tenaga kerja di industri tersier dan sekunder. Indikator sosial berkaitan dengan kualitas hidup manusia. Yang pertama, peningkatan melek huruf berkaitan dengan tingkat pendidikan yang menunjukkan meningkatannya pembangunan di daerah tersebut. Kedua, kesehatan dan kesejahteraan yang dicerminkan dengan angka harapan hidup dan juga angka kematian bayi. Tidak hanya itu, ada juga indikator lainnya seperti peningkatan investasi, kedua potensi daerah, dan ketiga mengurangi ketergantungan dengan negara asing. Selanjutnya yaitu dampak negatif penggunaan SDA. Tidak hanya dampak positif, namun pembangunan berkelanjutan ini juga memberikan dampak negatif. Yang pertama, deforestation atau penggundulan hutan yang disebabkan oleh pembangunan permukiman. Kedua, penggersangan lahan disebabkan oleh proses alamiah, kegiatan pertanian yang terus-menerus, jumlah hewan ternak yang meningkat, penggunaan teknologi irigasi modern. Ketiga, pencemaran disebabkan oleh sampah, pupuk kimia, pembakaran dan bahan bakar fosil, dan juga berbagai limbah yang mencemari tanah, air, dan juga udara. Keempat, pemanasan global yang disebabkan oleh efek rumah kaca yang dijebak panas yang terjaga di bumi yang menyebabkan
temperatur bumi semakin meningkat dan menyebabkan melelehnya es di kutub. Nah, sekarang kalian jadi paham kan pentingnya memanfaatkan sumber daya alam SDA? Kita seefektif dan seefisien mungkin, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, tidak hanya karena sumber daya alam itu terbatas, tapi juga berbagai dampak yang ditimbulkan akibat konsumsi manusia terhadap sumber daya alam kita. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.